Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Tahir Alauddin. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Tahir Alauddin Al-Jilani Al-Baghdadi adalah seorang tokoh sufi terkemuka abad ke-20 yang memimpin tarekat Qadiriyah Baghdadiyah. Beliau dikenal sebagai wali suci, pemimpin spiritual, serta pembaharu dalam ajaran tasawuf. Beliau juga memegang amanah penting sebagai penjaga makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri tarekat Qadiriyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau adalah Sayyid Tahir Alauddin Al-Jilani Al-Baghdadi, seorang ulama dan sufi keturunan langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Figur ini dihormati luas di dunia Islam, khususnya di kalangan pengikut tasawuf, karena dedikasinya dalam menjaga kemurnian ajaran spiritual dan perannya dalam membimbing umat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1932 di Irak dan wafat pada tanggal 7 Juni tahun 1991. Pada tahun 1956, beliau meninggalkan Baghdad dan bermigrasi ke Pakistan, menetap secara permanen di Quetta hingga akhir hayatnya. Pada Mei tahun 1991, beliau sempat berangkat ke Jerman untuk berobat, namun wafat pada bulan berikutnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa awalnya menetap di Baghdad, Irak, sebagai pusat aktivitas awalnya. Setelah hijrah pada 1956, beliau tinggal di Quetta, Pakistan, yang menjadi basis dakwah dan bimbingan spiritualnya. Beliau wafat di Jerman dan dimakamkan di Lahore, Pakistan, yang hingga kini menjadi tempat ziarah para pengikutnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa migrasi beliau ke Pakistan dilatar belakangi oleh keinginan untuk memperluas dakwah tasawuf dan memperkuat jaringan tarekat Qadiriyah di Asia Selatan. Peran beliau sebagai pembaharu tasawuf membuatnya banyak diterima oleh umat, karena membawa ajaran yang menekankan kemurnian spiritual, akhlak mulia, dan kedekatan kepada Allah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau memimpin tarekat Qadiriyah Baghdadiyah dengan metode bimbingan langsung kepada murid-muridnya, mengadakan majelis zikir, pengajian, dan pembinaan akhlak. Sebagai penjaga makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau juga memelihara tradisi dan warisan spiritual tarekat. Setelah menetap di Pakistan, aktivitas dakwahnya berkembang hingga meluas ke berbagai negara, menjadikannya sosok yang dihormati lintas batas geografis. Sayyid Tahir Alauddin Al-Jilani Al-Baghdadi lahir tanggal 18 Juni tahun 1932 di Baghdad, wafat tanggal 7 Juni tahun 1991 di Jerman, adalah tokoh sufi terkemuka abad ke-20 yang memimpin tarekat Qadiriyah Baghdadiyah. Beliau dikenal sebagai penjaga makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri tarekat tersebut, dan banyak dihormati sebagai pembaharu tasawuf modern. Berakar dari keluarga Sayyid yang terhormat, beliau merupakan keturunan ke-17 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ayah beliau, Sayyid Mahmud Husamuddin Al-Gilani, sebelumnya juga menjabat sebagai penjaga makam. Sang kakek, Sayyid Abde Al-Rahman Al-Gilani, bahkan pernah menjabat Perdana Menteri Irak pertama setelah pengakhiran kekuasaan Ottoman. Sejak kecil, beliau menapaki jalur spiritual dengan mendalami ilmu agama dari ayah dan ulama Baghdad seperti Sayyid Ali Al-Faridi, Mufti Qasim, Syekh Khalil Al-Baghdadi, serta Mufti Agung Irak. Di masa muda, beliau sering melakukan qila malam di makam leluhur untuk memperkuat koneksi spiritual. Pada 1956, mengikuti isyarat spiritual dari leluhurnya, beliau meninggalkan Baghdad dan hijrah ke Pakistan.
Setelah menyelesaikan 40 hari isolasi spiritual di makam Data Ganbash di Lahore, beliau kemudian menetap di Quetta, mendirikan lembaga pendidikan agama Darbar-e-Gausia, bahkan nama jalan di Balochistan pun dinamai Al-Gilani Road, sebagai penghormatan. Beliau dikenal memiliki karismatik dan akhlak luhur, hingga para penguasa kala itu memintanya menikahi anggota keluarga mereka. Namun, beliau memilih menikah dengan putri Sardar Yar Khan Ahmad dari Kalat. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Di antaranya, salah satu anaknya, Sayyid Jamaluddin Abdul Qadir, memiliki putra yang pernah menjabat sebagai Menteri Majelis Nasional Irak. Di akhir hayat, beliau jatuh sakit dan dirujuk ke Jerman untuk pengobatan pada Mei tahun 1991, namun wafat pada 23 Zulhijjah 1411 Hijriyah tanggal 7 Juni tahun 1991. Karena kondisi perang di Irak saat itu, beliau dikebumikan di Lahore, dan prosesi pemakamannya berlangsung hingga pukul 3 pagi, disertai ribuan pelayat yang datang memberi penghormatan terakhir. Pada masa hidupnya dan setelah wafatnya, beliau terus dikenang sebagai Qutbul Dauran, pemimpin spiritual zaman Gausul Zaman, penolong zaman dan mujadid, pembaharu spiritual dalam lingkaran tarekat Qadiriyah. Para anaknya Mahmud Mohiuddin, Abdul Qadir Jamaluddin, dan Muhammad Ziauddin melanjutkan penyebaran ajaran silsilah Qadiriyah Tahiriyah. Riwayat hidup beliau juga memberikan konteks historis dan spiritual penting, termasuk peran keluarganya dalam politik, pendidikan keagamaan, dan pengembangan tarekat Qadiriyah di Asia Selatan. Tradisi ziarah dan peringatan hari kelahiran beliau terus dilaksanakan hingga kini oleh para pengikut dan jaringan tarekat, termasuk dalam kegiatan Minhajul Quran International. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang,
dalam bentuk besar, terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.